Pemirsa, pabrik sepatu dan tas di Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena terdapat bahan yang mudah terbakar, yakni busa plastik dan oli mesin pabrik. Sementara itu, sebuah gudang mebel di Palangkaraya, Kalimantan Tengah malam tadi ludes terbakar. Gua back to back begitu. Kebakaran pabrik sepatu dan tas terjadi sejak Sabtu sore. 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Namun api sulit dipadamkan karena material yang mudah terbakar, mulai dari pembungkus sepatu, busa plastik, hingga oli mesin pabrik. Kini petugas masih fokus dalam proses pemadaman karena terkendala sumber air yang tidak tersedia di lokasi pabrik sepatu. Polisi akan menyelidiki sumber api yang membakar pabrik sepatu dan tas yang baru beroperasi selama 6 bulan ini. Kesulitan kita di lapangan, kebetulan di lokasi pabrik sendiri belum ada sumber air maupun hidran untuk alat proteksi kebakaran. Itu tadi untuk suplai air kita dibantu dari PT Rakabu, produsen mebel, kayu mebel, ada di sebelah selatan pabrik ini, dan juga dari hidran PDAM yang ada di Gemolong. Ya, sementara itu kobaran api Sabtu malam membakar sebuah gudang mebel yang terletak di Jalan Garuda Induk Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke beberapa bagian gudang. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Palangkaraya mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Api berhasil dipadamkan selama 15 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, sebuah bangunan rumah toko berlantai 3 di Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Petugas mengevakuasi 2 ekor anjing yang terjebak di lantai atas, sedangkan di Grobogan, Jawa Tengah, sebuah kandang ayam di tengah areal persawahan terbakar. Puluhan ribu ekor ayam terpanggang. Petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta mengevakuasi 2 ekor anjing di rumah toko Ketapang Permai yang terbakar di Jalan Zainul Arifin, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. 2 ekor anjing selamat dari kebakaran di ruko 3 lantai yang menjual suku cadang motor ini. Selain menyelamatkan 2 ekor anjing, petugas juga mengamankan sejumlah barang berharga keluarga mulai dari ponsel hingga surat penting. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan butuh waktu lebih dari 2 jam untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di salah satu lantai rumah toko ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di sebuah kandang ayam di areal persawahan warga di Desa Kunjeng, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kandang berisi puluhan ribu ekor ayam yang baru berusia 12 hari hangus terbakar. Sementara itu 5 pekerja yang tengah tertidur dan menjaga kandang ayam memilih menyelamatkan diri. Dia langsung panik mau nyiram cari air, nggak ada air itu. Mau matahin pipa saluran air buat minum ayam susah, langsung keburu gede apinya, Pak. Api cepat menyebar akibat bangunan yang terbuat dari bahan bambu dan berisi barang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berusaha memadamkan sisa api. Sementara tim Inafis Polres Grobogan, Jawa Tengah mengolah tempat kejadian perkara. Polisi masih mengumpulkan barang yang bisa dijadikan sebagai bahan penyelidikan. Diduga sementara api berasal dari arus pendek listrik. Akibat kebakaran ini, pemilik kandang ayam mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Aceh Tengah dianiaya memicu kemarahan keluarga korban dan membakar rumah pelaku. Sementara itu di ibu kota, sebuah bus terbakar di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Ini, Pak. Ini.
Seorang ibu rumah tangga di Aceh Tengah dianiaya dengan sepotong kayu hingga terluka di bagian kepala. Warga sempat melerai namun keduanya tidak menghiraukan. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Payasangor, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Diduga konflik pelaku dan korban karena sengketa tanah. Tak terima dianiaya, keluarga korban mendatangi dan membakar rumah pelaku. Mobil pemadam kebakaran sempat kesulitan mendekati lokasi karena dihadang warga. Soalan hukum yang terjadi ini, kami Polres Aceh Tengah akan menindak tegas siapa-siapa yang melakukan upaya-upaya main hakim sendiri. Ini akan kami tindak tegas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun 1 unit rumah, 3 unit sepeda motor habis terbakar. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Bus yang sedang terparkir dan siap membawa penumpang tujuan Madura, Jawa Timur terbakar di dalam pulbus kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh badan bus dan sisi samping bus lain yang berada di samping bus yang terbakar. 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Penyebabnya sendiri secara pasti kurang tahu, namun diperkirakan dari konsleting, ya, dari konsleting. Jadi mungkin perkabelan atau pengapian bis itu yang kurang sempurna sehingga menimbulkan api. Meski berlangsung di dalam pulbus, kejadian ini tidak mengganggu operasional keberangkatan penumpang ke berbagai kota lain. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran belasan rumah warga di Kalisunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu pagi membuat warga terdampak terpaksa mengungsi. Sementara 1 warga dilaporkan tewas dalam peristiwa kebakaran ini. Hingga Sabtu malam, sejumlah warga masih menempati posko pengungsian yang berlokasi di rumah pompa milik Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara. Bantuan bagi warga terdampak kebakaran di wilayah Kali Inspeksi Sunter telah berdatangan sejak Sabtu siang, terdiri dari tenda darurat, matras, hingga bahan makanan. Kayak surat-surat ya, surat-surat kayak saya sendiri kayak kehilangan surat-surat kayak SIM, ijazah, KTP, surat rumah, itu semua hangus kebakar dan kagak ada yang tersisa. Ya dimohon mudah-mudahan dari pihak yang terkait bisa membantu kami untuk mempermudah pengurusan surat-surat. Peristiwa kebakaran di kawasan permukiman di Kalisunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara terjadi pada Sabtu pagi dan menghanguskan belasan rumah. Akibatnya 70 kepala keluarga terdampak dan 1 warga tewas akibat kekurangan oksigen. Diduga kobaran api berasal dari hubungan arus pendek listrik hingga merembet ke rumah warga lainnya. Itu api berawal dari salah satu rumah korban yang meninggal dunia. Itu diperkirakan korsleting listrik itu awalnya. Salah satu saksi memberitahukan api sudah membesar begitu cepatnya karena bangunan yang memang di sepanjang Kalisunter ini memang semi permanen, jadi bahan-bahannya memang mudah terbakar. Hingga kini pendataan terhadap warga dan penyaluran bantuan logistik masih berlangsung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis histeris mengiringi pemakaman 5 jenazah korban kebakaran yang merupakan satu keluarga di Tangerang, Banten. Jenazah pasangan suami istri dan 2 anaknya ini dimakamkan pada 1 liang lahat di tempat pemakaman umum Padukuhan Gunung Kidul, Yogyakarta. Isak tangis mengiringi pemakaman 5 jenazah korban kebakaran di Tangerang, Banten yang merupakan satu keluarga. Kelimanya dimakamkan di 1 liang lahat di tempat pemakaman umum Padukuhan Gunung Bang, Desa Bejiharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selama prosesi pemakaman, kerabat maupun warga sekitar ikut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Untuk ke-5 jenazah, sebenarnya pada intinya bukan 1 liang lahat untuk berlima. Walaupun bagaimana sebenarnya itu ada sekat-sekatnya yang terbuat dari kayu. Itu kita untuk mempermudah penggalian saja. Kalau memang harus satu-satu digali lubang seperti kematian perorangan itu memang memakan waktu yang lebih lama dan memang kondisi takutnya tadi itu hujan sehingga kita mempermudahkan
untuk lebih banyak bisa menggali, kita gali lebar. Setelah itu kita kasih sekat dengan kayu seperti itu. Itu karena memang permintaan keluarga, khususnya dari adiknya. Karena memang di sana untuk keluarga sudah tidak ada. Di mata warga, kelima korban merupakan orang yang baik serta ramah dan mudah bergaul dengan warga sekitar. Rencananya pihak keluarga akan menggelar tahlilan untuk mendoakan korban. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismayo Wibowo, iNews melaporkan.